Jadi PR itu bukannya bekerja pada saat udah ada krisis, enggak juga loh gitu. Karena tugas utamanya dia kan istilahnya membangun company credibility kan. Sebelum krisis terjadi, kita harus build credibility kita sebaik mungkin. Sehingga misalnya ada bad news gitu. Jadi orang lebih percaya kita daripada percaya si bad news misalnya. Atau dari awal kita udah membina hubungan baik dengan jurnalis gitu, dengan media. Sehingga pada saat ada bad tips gitu, kayak bad news gitu yang datang ke mereka akan misalnya confirm dulu ke kita. Atau pada saat mereka nulis pun mereka tone-nya akan lebih baik misalnya. Yang lu lihat sekarang lu sebagai female leaders, apakah lu masih menemukan ada diskriminasi atau hal-hal yang membuat lu tidak mampu untuk mencapai potensi maksimal lu, baik itu dari sisi kebijakan perusahaan maupun dari sisi orang-orang yang lu temui? Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita kedatangan tamu yang akan ngomongin spesifik tentang media di Indonesia dan bagaimana perjalanannya sebagai female leaders di industri media. Please welcome Cut Nani as a media expert. Halo. Thank you Nan, sudah mampir di studio kita. Thank you juga loh udah ngundang-ngundang gue kesini. By the way, sekarang sibuk apa Nan? Sibuk apa ya? Sibuk kerja aja basically. Ya kalau di rumah ya biasalah ngurusin keluarga ya. Anak gue kebetulan nih bentar lagi kan mau lulus SD. Jadi gue lagi sibuk nyari SMP. Nyiapin buat ikut ujian SMP. Oh, ada ujian sekarang ya? Iya untuk masuk SMP. Wow. Kan Eptanas memang lagi nggak ada ya tahun ini kan. Cuman untuk masuk SMP biasanya setiap sekolah tuh ada ujiannya gitu. Rencana SMP di mana? Deket-deket di area gue juga. Soalnya kalau misalnya sekolahnya jauh, gue kayaknya nggak ngejar. Harus ngurusin di rumah, terus ngantar anak, terus ke kantor gitu. Ini nih kalau ngomongin female leaders tuh multifaceted ya, multi aspek. Nggak cuma ngomongin bisnis doang, tapi ngomongin keluarga, ngomongin sekolah anak, ngomongin macem-macem gitu. By the way, lu sudah di bisnis di industri media udah berapa tahun? Pertama kali gue kerja di agency itu 2009. 2009 berarti sekitar 15 tahun ya? Iya. Wah, 15 tahun. Iya. Tapi memang the last 2 years lebih ke arah marketing ya. Oke. But and again, waktu aku ngerjain media, sebenarnya kan kerjasamanya itu sama marketing. Jadi kliennya kita itu adalah tim marketing gitu. Jadi ya mungkin berhubungan erat ya media dengan marketing gitu. Buat orang yang nggak paham tuh apa sih bedanya marketing sama media? Sama-sama ngomongin konten kan pada akhirnya, apa perbedaannya? Mungkin gini simpelnya. Kalau marketing itu mungkin kalau zamannya gue belajar dulu marketing itu kan 4Ps ya. Jadi memang buat orang marketing media itu adalah salah satu caranya dia gitu, toolsnya dia gitu. So marketing it's not all about media, dia masih ngurusin yang lain juga gitu. Gitu sih kira-kira. Simpelnya kalau marketing itu as a overall package, gimana caranya sebuah produk atau service tadi keluar, kemudian diketahui banyak orang, tapi marketing lebih ke bagaimana message-nya tadi didapat sama orang gitu ya, biar orang tertarik gitu. Kebetulan kalau waktu aku dulu media ini memang ngurusin medianya, placement media gitu. Jadi tipe medianya apa, berapa banyak, kapan di-execute. Nah, tapi kontennya ini itu biasanya dari marketingnya, tim marketingnya. Dalam hal ini mungkin aja marketingnya dia punya brand team sendiri atau dia kerjasama sama agensi yang lain atau banyak terkenal brand agency gitu ya. Jadi kalau dari sisi media tuh ya kita itu tadi bukan konten ya, tapi channelnya termasuk kayak what the channel and how to do it gitu kan. Basically strateginya kayak gimana dari planning sampai execution. Lu penjelasan lo ngingetin gue sama zaman kuliah. Gitu Jadi ya? gue sama Nani ini dulu ternyata satu tempat kita dulu menimba ilmu. Ilmunya. Beda guru mungkin ya. Beda guru. Nan, lu kan dari zaman kuliah sampai sekarang kan selalu berhubungan sama communication kan. Apa yang ngebuat lu konsisten dari zaman kuliah sampai sekarang di communication? Sebenarnya nggak sekonsisten itu. Maksudnya gini, waktu gue kuliah, gue belajar itu PR. Nah, PR itu kan istilahnya pada saat kita mengeluarkan sebuah say news gitu,
itu kan nggak bisa dikontrol gitu. Basically kita nyebutnya earned media gitu. PR itu biasanya earned media. Begitu kita keluarin, kita nggak bisa kontrol karena sebenarnya dia nggak berbayar istilahnya. Media itu sebaliknya, dia adalah berbayar dan semuanya itu bisa dikontrol, bisa dipredik at least. Jadi kalau mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu, tapi media spesialis itu tuh urusannya tuh sama Excel gitu. Jadi kayak anak-anak statistik gitu, jadi ngitung aja di Excel gitu sih. Jadi memang istilahnya kategori besarnya komunikasi ya, tapi itu agak berbeda gitu sebenarnya. Tapi lu sebenarnya apa ya ngomongnya? Orang kan sebenarnya ngelihat communication tuh as a communication buat orang luar gitu ya, tanpa tahu detail di dalamnya seperti apa. Apakah ada PR-nya, apakah ada medianya gitu. Ketika lu selesai kuliah, background lu ada di PR, kemudian kemudian bekerja di bagian media gitu, lu melihat apa yang lu pelajari selama kuliah itu berbeda dibanding realitas di dunia kerja? Waktu awal-awal gue ngerasa tuh ilmunya emang beda banget gitu. Beda banget. Karena waktu gue belajar PR, basically gue belajarnya itu tuh lebih komunikasinya gitu, kayak kontennya, kayak what to say, how to say gitu kan. Sementara waktu gue kuliah, gue nggak ngurusin what to say itu gue nggak ngurusin. Jadi gue ngurusinnya how to deliver it gitu. Nah dan waktu kuliah gue juga nggak pernah tuh main Excel atau kayak matematika gitu, kayak udah nggak mikirin lagi ya. Tapi begitu gue masuk ke media agency, ya basically gue kerjanya tuh udah Excel terus gitu. Jadi waktu pertama kali masuk, gue inget banget gue tuh bener-bener kayak dari nol gitu. Gue benar-benar nggak bisa Excel gitu kan, sampai diketawain, sampai ya akhirnya gue belajar dikit-dikit gitu. Dan eventually ya cara kerjanya emang beda aja gitu. Jadi kan tadi kalau misalnya PR earn media, dia pada saat udah dirilis dia nggak bisa dikontrol gitu. Kalau media paid biasanya, paid dan bisa dikontrol gitu. Dan jadi benar-benar kita tuh harus memforecast, mempredik dan mengoptimize gitu sih. Oh, jadi sebenarnya kalau di media agency itu adalah bukan ngomongin medianya, tapi angka-angka apa yang dideliver oleh media? It's all come with one package gitu. Jadi pada saat kita bikin strategi, pasti kita dimulai dengan objektif itu apa. Jadi pada saat klien kita nge-brief, yang harus kita pahami objektifnya itu apa. Dia pengen apa basically. Nah dari situ biasanya marketing itu akan datang dengan objektif marketing dong. Gitu kan. Nah objektif marketing ini kita harus translate menjadi apa yang harus dilakukan media. Jadi tugasnya media itu apa gitu. Misal new product launch gitu. Si marketing bilang, gue mau launch new product nih, ini benar-benar baru di market gitu, atau kayak new kategori gitu kan, atau bisa jadi bukan new kategori tapi dia against the main player gitu. Nah in that sense tugasnya media apa? Kalau new product launch berarti kita butuh awareness. Berarti tugasnya media itu untuk build awareness. Caranya build awareness dengan apa? Berarti media-medianya itu harus yang media-media besar karena dia bisa karena dia ditonton oleh semua orang gitu. Nah, media besar nih apa? Kalau era dulu TV. Kalau zaman sekarang udah banyak digital channel gitu kan. And then udah nih kita bilang ABC nih channelnya. Terus berapa yang harus di-spend di situ? Gitu. Kadang-kadang ada klien yang memang udah langsung ngasih duit gue pokoknya segini, lo urus deh, lo atur gimana caranya bisa semaksimal mungkin objektif gue terdeliver. Tapi ada juga yang kayak gue nggak tahu nih mau propose berapa ya budgetnya, lo bantuin gue dong buat propose ke bos gitu, ke manajemen. Ya jadi kita harus bikin plan se-ideal mungkin gitu dengan budgetnya ABCDE juga gitu. Wow, komprehensif banget loh Nan. Gue udah lama banget gak dengerin ini sumpah. Komprehensif banget. Nan, ini ngingetin ke zaman-zaman dulu di media gitu. Kalau media kan kayak lo bilang tadi ada yang paid, which is lewat media, advertisement. Ada juga yang lo bilang earn gitu, lewat PR-nya tadi. Kalau ngomongin PR kan selalu relate sama gimana caranya nge-handle crisis. When it comes to crisis, gimana caranya? Sebenarnya crisis itu cuman salah satunya gitu. Cuman salah satunya. Dan pada saat kita nyebut crisis itu tuh emang udah genting banget. Crisis itu biasanya pada saat itu menyebabkan misalnya bisa menyebabkan berhentinya company operation gitu, atau melibatkan misalnya
penuntutan hukum dan sebagainya. Tapi itu biasanya pada krisis itu pada saat emang udah nggak bisa dihindari lagi dan udah bisa menghambat company untuk beroperasi, itu paling genting. Atau mungkin masa depannya jadi terhalangi gitu. Nah itu baru krisis. Tapi sebelum itu terjadi banyak hal yang dilakukan PR gitu. Jadi PR itu bukannya bekerja pada saat udah ada krisis, nggak juga loh gitu. Karena tugas utamanya dia kan istilahnya membangun company credibility kan gitu. Jadi ya dimulai dari awal. Kalau udah terjadi krisis itu mah udah susah banget. Krisis itu tuh nggak bisa dihindari kadang-kadang ya, karena itu datangnya dari orang luar. Kita nggak bisa kontrol gitu kan. Iya sih. Jadi yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita mempersiapkan diri gitu. Kalau itu kemudian kejadian. Nah caranya macam-macam kan ya. Sebelum krisis terjadi, kita harus build credibility kita sebaik mungkin. Sehingga misalnya kalau misalnya ada bad news gitu, jadi orang lebih percaya kita daripada percaya si bad news misalnya. Atau dari awal kita udah membina hubungan baik dengan jurnalis gitu, dengan media. Sehingga pada saat ada bad tips gitu, kayak bad news gitu yang datang ke mereka akan misalnya confirm dulu ke kita yang kayak gitu. Atau pada saat mereka nulis pun mereka tone-nya akan lebih baik misalnya. Jadi ya hal-hal itu tuh udah dilakukan dari awal gitu. Jadi bukan pada saat krisis terjadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya poinnya lebih ke bagaimana cara kita membina komunikasi tadi, baik itu dengan let's say dengan jurnalis atau dengan orang-orang yang kemudian punya kepentingan, stakeholdersnya di situ. Iya betul, dengan stakeholdersnya macam-macam. Jurnalis pastinya ya, media gitu. Terus kalau kita bisnisnya B2C ya sama customer kita. Kalau misalnya kita ada B2B bisnisnya ya pasti dengan partner-partner bisnis kita gitu. Jadi ya macam-macam sih sebenarnya. Oke. Dan sekarang lu kemudian beralih ke integrated channel communication. Sebenarnya marketing. Sebagai marketing gitu. Apa perbedaannya dibanding background lo secara pendidikan di PR, kemudian pekerjaan lo sebelumnya ada di media, kemudian pindah ke integrated communication tadi? Jadi kan karir gue itu pretty much kayak hampir 90%-nya itu di media terus ya. Nah media itu adalah, ya itu kayak tadi gue bilang, everything it's about numbers can be predicted gitu kan. Can be predicted, ya harus dipelajari gitu kategorinya, walaupun ya nggak harus selalu benar ya gitu, mungkin bahasa lebih tepatnya forecasted gitu ya. Jadi dan bisa dikontrol, bisa dioptimize, bukan dikontrol, dioptimize gitu. Tapi begitu gue pindah ke marketing, ternyata media ini kan cuma salah satunya aja ya. Nah kemudian di situ gue baru menghandle PR nih. Jadi dulu gue belajar PR tapi gue nggak pernah handle PR. Kemudian di marketing later on gue baru sekarang inilah adalah 2 years ya. Jadi gue mulai handle PR juga gitu. Nah surprisingly sih gue ternyata masih agak-agak inget juga ya waktu dulu belajarnya gimana. Tapi apa ya? Ya jadi buat gue juga nggak terlalu shock atau gimana gitu. Dan walaupun PR mungkin terkesan kayak yang penting membina hubungan baik, yang penting kita bisa ngeluarin earn medianya gitu. Tapi di balik itu kita kan juga harus menganalisa kayak sentimennya kayak apa dan sebagainya. Nah, kemampuan analisa ini gue ngerasa terbangun banget waktu gue ngurusin media tadi. Nah jadi ini juga menjadi salah satu bekal gue, selain bahwa dulunya gue pernah tahu itu apa PR karena gue kuliah di sana. Terus kemampuan menganalisa gue ya juga membantu gue nih gitu. Nah yang selanjutnya adalah mungkin apa ya, waktu di media itu tuh sama kayak marketing, basically everything needs to be very logical thinking gitu. Jadi itu juga yang kemudian membantu gue juga sih untuk explore bidang yang baru, walaupun sama-sama komunikasi kan, tapi disiplin dia punya berbeda gitu. Benar-benar. Gitu sih. Nan, ini ngomongin tentang gimana cara ngebangun perspektif lo untuk melihat situasi, untuk menganalisa. Apa yang mesti dilakuin? Kayak mungkin, let's say kalau kembali sedikit ke zaman lo di media gitu, apa yang lo lakuin kemudian lo punya perspektif itu? Ya, biasanya itu dimulai dengan tracking maksudnya melihat data-data terdahulu gitu. Historically. Dari situ kita tuh dapat sense-nya gitu. Oh ini kayak gini. Biasanya misalnya kalau kategori hospitality akhir tahun tuh akan naik gitu kan. Tapi naiknya ini kenapa? Oh karena misalnya ya orang-orang karena mau liburan gitu. Contoh paling gampang ya. Terus di situ juga tapi pada saat kita istilahnya ingin berkempen di akhir tahun,
banyak juga nih kompetitornya. Nah, Hmm. sense-sense yang kayak gini tuh banyak gue dapetin waktu gue di media media. agency nih. Oke. Karena waktu dulu banget gue belajarnya itu tuh dengan itu dulu gitu. Jadi sebelum gue disuruh bikin strategi, itu selama beberapa tahun pertama urusan gue ya itu menganalisa gitu. Jadi Ngeliat tracking, tren nggak sih? Ngeliat tren ya? iya melihat tren. Jadi pertama tracking dulu 3-5 tahun ke belakang dipahami, baik itu dari segi kategori, terus kemudian lama-lama jadi makro industrinya, kompetitornya kayak apa dan sebagainya. Nah dari situ tuh jadi timbul nih sense-nya gitu untuk menganalisa kategorinya, industrinya gitu. Dan lu sekarang ada di industri apa sekarang? Hospitality. Hospitality. Apa tren sekarang di hospitality industry? Hospitality, sebenarnya ini kan waktu COVID kan hospitality itu drop banget, drop of course kan. Bener. Tapi luckily sebenarnya sekarang itu tuh mulai comeback gitu trafficnya. Nah, kemudian mungkin 2024 ini agak sedikit melambat karena deflasi, kemudian harga tiket pesawat yang mahal gitu kan. Nah, ini mungkin yang menjadi challenge paling besar saat ini gitu. Karena orang-orang ujung-ujungnya kan hospital itu kan traveling ya, karena orang traveling. Yes, itu kan bukan priority kayak lo makan tersier. gitu. Tersier gitu. Jadi dia juga gampang meng-cancel atau kayak ya intinya tidak memprioritaskan itu setinggi itu. However, karena tadi ada COVID, mereka tuh kan ada sebagian orang yang kayak rencana-rencananya dulu yang mau kemana udah tertahan gitu ya. Nah, mereka tuh masih pengen gitu. Itu yang membantu sebenarnya industri saat ini. Nah, itu mungkin salah satu threat-nya saat ini ya, deflasi, kemampuan ekonomi. Tapi di satu sisi, infrastruktur Indonesia tuh sekarang dari segi transportasi misalnya, memang harga pesawat tuh mahal gitu. Walaupun katanya sekarang diturunin ya. 5% katanya. 5%. Nggak tahu deh itu membantu apa enggak, kita lihat nanti. Tapi kalau kayak di Jawa gitu, itu banyak pilihan transportasi kan sebenarnya. Nah, itu juga membantu. Kebetulan nih tempat gue, kita itu kan segmennya middle segment. Jadi affordable hotel lah gitu. Nah, dari situ ya menurut kita saat ini walaupun mungkin orang bilang hospitality akan drop, tapi kita melihat belum sesignifikan itu karena mungkin di middle segment ini itu tadi dia masih karena dulu dia belum mampu, jadi dia kayak nabung, terus sekarang perginya gitu kan. Dan untungnya kalau di Jawa itu masih banyak transportasi lain kan, jadi ya dia masih punya pilihan. Jadi masih kebantu sama hal itu ya. Nah, kalau mungkin agak ngomongin keluar dikit kali ke ekonomi gitu ya. Orang ngomongin middle segment itu kan sekarang lagi ada di posisi yang kejepit. Karena kalau kata orang malah mungkin ketarik ke bawah gitu loh. Lo ngeliat tren itu juga dari sisi spending mereka di hospitality industry atau? Terus terang tahun ini kita belum melihat sesignifikan itu gitu. Ini kan deflasi udah terjadi dari pertengahan tahun ya kalau gue nggak salah ya. Jadi kalau hospitality itu memang ada seasonality-nya gitu. Of course kalau misalnya kayak Agustus, September, of course kita low gitu kan. Tapi sebelumnya Juni-Juli itu liburan sekolah ya kita tinggi lagi. Nah sama seperti sekarang, ya Oktober agak low, November sampai ke Desember, November ya mungkin karena bukan masalah kan waktu itu ada apa namanya election dan sebagainya gitu, jadi orang nggak prioritas. Tapi sekarang Christmas sama year end itu kan kayak jadi momen libur panjang tuh biasanya salah satu high season kita. Nah di sini mulai naik lagi nih trafficnya gitu, jadi kita sih belum lihat sesignifikan itulah karena itu tadi ada seasonality lagi tadi ya mungkin one month turun ya wajar lah tapi nanti di season yang tepat dia akan naik lagi. Ekspektasi gitu 2025 melihat realitas kalau namanya juga bisnis ya kita ekspektasinya pasti selalu grow. Ekspektasinya gitu. selalu grow betul. Selalu grow tapi dong. Lihat realitasnya gimana? Realitasnya masih optimis sih. Masih optimis. Nice. Maksudnya oke lah kita lihat aja di market gitu ya. Oke. Kita tahu bersama gue di Red Door saat ini dan kompetitornya itu temennya satu lagi yang warna merah juga ya kan. Tapi di luar itu kalau misalnya kita pergi ke beberapa daerah yang lain itu juga banyak hotel-hotel network yang lain walaupun mungkin kecil-kecil gitu. Nah di luar itu hotel-hotel owner juga masih ada yang bertumbuh gitu. Bahkan dari partner kita aja di Red Doors ada owner yang dulu punya satu properti gitu, satu hotel. Kemudian dia bisa berkembang jadi 2 atau 3 hotel gitu. Jadi kalau kita melihat sih kita masih optimis ya gitu. Dan karena
itu tadi mungkin karena COVID juga ada beberapa tahun orang kayak merasa kayak gue nggak bisa Iya, kemana-mana nih kehilangan gitu. beberapa tahun nggak bisa kemana-mana. Eventually mereka akan Bener ngerasa sih. gue harus itu Bener juga harus pergi By the way, juga. ngeliat jaringan hotel lu kan ada di mana-mana tuh. What's the fun thing kerja di industri Di hotel Fanting. Ya gue bisa bepergian juga nih. Gue bisa bepergian. Bulan ini aja gue udah pergi kemarin ke Jogja, bulan sebelumnya Lampung, minggu depan gue ke Surabaya, minggu depannya lagi gue ke Palembang. Padat sekali. Tapi ya tentunya nggak terus-terusan ya, kebetulan. Let's say sebulan aja. lu berapa kali trip keluar kota? Ya itu tadi ada beberapa bulan kayak misalnya tahun lalu gue pretty much nggak kemana-mana, cuman kayak ada beberapa kota doang. Tapi kebetulan Q4 ini karena ada beberapa program yang gue juga harus ke kota itu ya, jadi pergi juga gitu. Tapi ya memang di Retros menyenangkannya walaupun nggak sesering itu, gue jadi bisa pergi ke kota-kota yang dulu gue nggak pernah pergi. Lu nggak pernah lihat kota itu masuk dalam list? Ya kayak misalnya nih gue sebulan yang lalu ya, apa udah 2 bulan yang lalu gue ke Lampung gitu. Di Lampung itu gue punya teman kuliah yang dari kuliah gue, dari lulus kuliah gue nggak pernah ketemu. Dan ketemu kemarin. Ih, berarti hampir gitu. berapa? 17 tahun yang lalu. Bener. Terus tahun lalu gue juga ke Surabaya. Gue juga ketemu teman kuliah gue yang kayaknya 10 tahun gak ketemu. Wow. Jadi gue kayak feel grateful juga sih gitu. Wow. Ini sebenarnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nan. Lu sebagai female leaders gitu loh. Pasti lu harus juggling nih antara keluarga sama profesional lu gitu ya. Yang lu lihat sekarang lu sebagai female leaders, apakah lu masih menemukan ada diskriminasi atau hal-hal yang membuat lu tidak mampu untuk mencapai potensi maksimal lo, baik itu dari sisi kebijakan perusahaan maupun dari sisi orang-orang yang lo temui? Oke. Ini maksudnya sepanjang karir gue lah ya. Yes. Sebenarnya sih gue melihat kalau dari segi kesempatan gue ngerasa mungkin gini, background gue kebetulan nih kebanyakan itu di multinational company yang mana mungkin ambience-nya, culture-nya tuh lebih inklusif, lebih open-minded gitu. So basically kalau gue sih ngelihatnya kayak bos-bos gue gitu, peers gue gitu, itu semuanya mereka open baik itu cowok atau pria atau wanita untuk take steps atau get promotion dan sebagainya. Cuman memang gue ngerasa karena gue working moms, challenge-nya itu adalah lebih ke arah time management and focus management. Nah, terutama waktu anak gue masih kecil nih ya, contoh paling obvious lah, karena gue harus pumping, breast milk pump gitu kan, itu kan takes time. Betul. Takes time ya. Kemudian dan takes time itu tuh bukan cuma kayak setengah jam, itu kayak pagi sekali, siang sekali, bahkan pulang lagi gitu kan. Nah, dan environment-nya juga harus mendukung gitu. Kalau misalnya mendukung dalam arti kata apakah tempatnya ada, terus teman-temannya juga menyebut baik atau enggak gitu. Nah, gue kebetulan beruntung pada saat itu gue berada di environment yang oke, tapi memang gue ngerasa agak sedihnya karena gue pengennya 2 tahun, jadinya cuma setahun, but I feel grateful gitu. Terus yang kedua, pada saat anak gue udah gedean, gue juga harus kayak nyari sekolah kayak gitu ya. Nyari sekolah kan nggak mungkin weekend gitu. Gue harus spend time gitu. Dan apalagi karena gue tipenya nggak enak kan, ya kayak ngerasa enak nggak ya kalau gue minta izin sama bos gue. Aduh, temen gue ntar gimana ya. Apalagi gue di agency, gue punya klien gitu. Dan itu gimana ya, nanti gue kekejar nggak ya buat meeting ini. Oh, gue harus bikin deck ini untuk meeting sore. Sementara gue paginya harus kemana gitu. Nah, time management itu at one point gue benar-benar overwhelmed, tapi thank God udah lewat gitu. Makanya kalau dipikir-pikir lagi sekarang kayak, I want to go back there gitu kan. Oh really? Jadi kayak gue tuh suka anak-anak, tapi mungkin karena waktu itu masih ngerasa kayak capeknya gitu ya. Itu mungkin salah satu challenge gue juga gitu kan. Terus itu baru waktunya, belum lagi fokus manajemen gitu. Ya itu tadi kayak misalnya tiba-tiba ditelepon dari rumah, anaknya demam, yang kayak gitu kan, aku harus balik gitu. Terus apalagi misalnya gue waktu itu anak gue kan ada yang jagain ya, ada susternya. Terus nanti tiba-tiba dari rumah telepon kayak susternya harus pulang kampung atau dia mau berhenti, yang kayak gitu. Aduh, itu tuh udah
aduh take your emotion Tapi gitu. gimana caranya, Nun? Lu menghadapi I don't know. It's just nggak tahu gimana caranya. Pokoknya waktu itu akhirnya berlalu gitu. Dan sekarang untungnya anak gue udah gede, jadi gue udah bisa sedikit lebih relax gitu kan. Gue juga nggak tahu gimana gue melewatinya. Pokoknya ya alhamdulillah gue melewatinya. Maksudnya gitu. lu berhasil melewati momen itu dan lu berhasil juga secara karir. Nah, memang banyak yang ada yang dikorbankan lah gitu. Maksud gue di satu sisi korbannya adalah diri gue sendiri, karena at one point tuh gue banyak lembur. Kalaupun gue nggak lembur nanti di rumah belum tentu gue bisa tidur cepet, yang kayak gitu kan. Satu, jadi gue ngerasa kayak pada saat umur gue 30-an kayak gue abusing my body gitu. Nah sekarang ini mulai berasa nih. Mulai berasa gitu. Masuk angin ya. Masuk pegel, upper back pain, lower back pain. Terus macam-macam pain lah pokoknya. Mami gue ketawa ya. Gue juga malah yang sama soalnya. Udah macam-macam pain lah gitu kan. Ya walaupun sekarang gue berusaha untuk kayak exercise dan sebagainya, tapi kan udah agak telat ya sebenarnya. Itu udah terjadi. But anyway, ya menurut gue ya ada di korban. Salah satu korbannya ada di gue sendiri. Yang kedua emang waktu gue sama keluarga gue, sama anak gue. Walaupun gue ngerasa waktu itu gue mengusahakan semaksimal mungkin, tapi ada aja gitu momen-momen yang gue sesali kenapa gue nggak ada gitu. Kayak misalnya contoh paling gampang untuk traveling gitu. Jadi kalau dulu tuh gue bacanya anak-anak tuh harus dibawa traveling karena itu termasuk terapi motorik gitu kan. Jadi gue pengen gitu lebih sering ngajak anak gue liburan ke pantai dan sebagainya. Emang kejadian, cuman nggak sesering yang gue harapkan. Yang gue harapkan, dan menurut gue harusnya lebih banyak untuk menstimulasi dia dan sebagainya yang kayak gitu. Nah, terus pada saat anak gue mulai SD gitu ya, waktu TK sih gampang ya, maksudnya lu belum harus menemani dia belajar yang gimana gitu, tapi begitu dia SD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan, itu kan pelajaran makin sulit ya. Iya. Dan itu harus didampingi ya. Mana kita berapa puluh tahun yang lalu SD-nya. Nah, terus gue ngerasa ya akhirnya kan gue nggak terlalu banyak waktu di situ ya, walaupun gue usahain semaksimal mungkin. Jadi tuh biasanya kalau anak gue ujian, gue tuh akan cuti 1-2 hari. Wow. Kalau nggak, anak gue tuh ya namanya juga anak-anak kan, kalau nggak dewasin belajarnya gimana gitu. Ya itu salah satu trik-trik gue lah ya. Untungnya sih waktu anak gue kan ada pandemic, which is kita di rumah juga gitu ya. Ya walaupun itu juga struggling ya, jadi kayak walaupun gue di rumah, kita kan juga harus kerja gitu. Betul. Walaupun gue bisa ngeliat langsung anak gue, tapi gue belum tentu bisa kayak nemenin dia belajar, kayak benar-benar pay attention to him gitu kan. Nah ya itulah beberapa hal yang dikorbanin. Jadi menurut gue pasti ada hal yang mungkin harus memilih gitu ya. Harus memilih ya, setiap orang pasti punya triknya masing-masing ya. Kalau gue sih ya I try my best lah. Gue nggak bisa, misalnya gue nggak bisa mendampingi anak gue terus-terusan, tapi ya at least waktu ujian gue bisa monitor dia belajar gitu. Ujiannya 5 hari, tapi ya gue nggak bisa dong 5 hari di rumah terus. Berarti gue pilih hari-hari yang dimana anak gue ujiannya susah, kayak misalnya besok dia mau ujian matematika, hari ini gue cuti atau WFH deh gitu, supaya bisa nemenin dia belajar gitu. Nah ya masing-masing pasti nanti bisa nemuin triknya masing-masing gitu, dan memang beda-beda caranya gitu sih. Wow. Gitu. Nah, lu kan juggling multiple responsibilities nih. Baik di rumah maupun di tempat kerja gitu. Apa yang kemudian lu bawa sebagai learning dan lu implementasin sekarang sebagai seorang female leader? Salah satu hal yang paling gue sesal itu adalah waktu sih sebenarnya. Jadi kayak gue bilang tadi ya, kayak waktu I wish dulu gue bisa manage itu dengan lebih baik gitu. Terus kalau dulu tuh juga kayak kalau di kantor, biasanya kalau di agency ya, kita merasa kayak baru boleh pulang tuh kalau udah selesai gitu. Akhirnya kita pulangnya benar-benar kayak jam 1, jam 2. Tapi sebenarnya tuh ada option, ya lo pulang aja dulu, lo kerja di rumah gitu. Tapi mungkin era itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita laptop tinggal bawa pulang gitu. Kalau dulu masih desktop. Ya masih desktop. Kalaupun udah ada laptop, tapi tuh culture-nya tuh belum kayak gitu gitu. Nah, jadi ya gue ngerasa, jadi makanya sekarang itu gue selesai nggak selesai dikumpulin aja dulu kalau udah jam 6 atau jam 7 gitu. Gue pulang, kalau misalnya ini urgent gue bangun subuh, gue bangun pagi gitu, atau pokoknya pagi deh sebelum meeting itu, jadi gue kerjain gitu. Surprisingly terkejar aja gitu, tapi mungkin memang
kualitasnya tuh nggak kayak dulu. Kalau gue ngerjainnya semalam suntuk sama gue kerjainnya cuma pagi doang. But apa ya, the more lo berumur gitu, lo jadi bisa lebih memilah mana yang Dan kayak tahu prioritas. bahkan dalam membuat sebuah presentasi gitu. Lo tahu prioritasnya apa? Apa yang harus ada, apa yang lo harus sembunyiin gitu kan, nggak perlu diceritain. Lo fokusin aja apa yang memang harus lo ceritain gitu. Dan prioritas itu lo dapetinnya dari experience ya. Ya gitu sih. Dari lo melewati umur 30-an itu ya. Benar. Nah, gitu. tapi di satu sisi juga gue yakin sebagai female leaders lo juga merasa punya advantage kan. Apa itu? Advantage? Apa ya advantage-nya ya? Mungkin gini ya. Gue tuh kalau di kantor sekarang itu ya, yang anak-anak baru masuk, literally kayak jauh banget bedanya sama gue. Ini ngomongin Gen Z ya? Umur. Yes. Ini ngomongin Gen Z ya? Okay. Umurnya jauh banget gitu. Tapi at one point, apa ya, sometimes gue overwhelmed gitu pada saat mereka melihat gue sebagai seorang sosok yang menginspirasi gitu. Dan di satu sisi, gue adalah beberapa memang tim gue yang memang kayak dia bareng gue semenjak dia lulus kuliah gitu misalnya. Gue ngerasa apa ya, kayak hidup gue berarti gitu karena gue bisa memberikan impact pada orang ini. Oke. Gitu. Itu di satu sisi sih gue ngerasa itu apa ya, menyentuh gitu. Oke. Gitu. Nah itu memang nggak di semua orang gue punya perasaan kayak gitu, tapi ada beberapa lah gitu. Dan itu menurut gue sebuah privilege juga gitu. Oke. Nah dan mungkin female leader itu dianggap lebih spesial and in that way gitu. Karena mungkin di beberapa tuh kayak misalnya nih di tech industry memang kebetulan nggak banyak, gue juga nggak tahu kenapa gitu kan, emang nggak banyak. Jadi terutama kayak di kantor gue, di mana juga istilahnya apa ya, average umurnya itu emang lebih muda juga, ya kan. Dan kebetulan nggak terlalu banyak yang leader yang cewek gitu. Nah di sini mereka ngerasa leader cewek ini lebih menginspirasi gitu ya buat yang yang talent-talent yang baru gitu ya, which I feel grateful juga gitu. Dan kayak gue bilang, gue kayak merasa tersentuh juga gitu, I can give impact to them gitu sih. Itu mungkin salah satunya ya yang gue kayak feel gimana ya, tersentuh lah gitu. Gitu. Dianggap sebagai sosok yang menginspirasi, yang memberikan impact buat orang lain. Dan gue juga ngerasa I'm happy if I can help you to grow gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada orang kemudian menganggap lo bisa memberikan motivasi atau nurturing mereka along the way gitu, apa yang sebenarnya lo lakukan selama ini terhadap mereka sehingga mereka bisa berpikir demikian? Apa ya? Gue ngerasa gue nggak punya strategi khusus sih sebenarnya. Gue cuman follow your instinct dan berempati aja gitu sama mereka gitu. Jadi ya mungkin maybe because I'm a female gitu yang mungkin emang punya apa ya, kalau cewek kan punya sisi yang lebih sensitif, lebih mungkin bisa berempati, bersimpati gitu ya. Mungkin ya for me itu kayak naturally come to me aja gitu. Jadi ya itu sih. Jadi gue nggak bisa khusus ya, gue ngerasa ya gue melakukan apa yang harus gue lakuin. Dan berempatinya maksudnya gini loh, knowing bahwa dia baru, berarti gue nggak bisa dong perlakukan dia misalnya sama seperti yang udah experience. Terus kemudian knowing bahwa misalnya dia punya potensi khusus gitu ya, gue akan meng-acknowledge gitu bahwa dia punya potensi ini gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya juga ini tuh bukan cuman karena gue female yang punya sisi naturally punya sisi keibuan, tapi mungkin sama bertahun-tahun berkarir gue juga melihat bos-bos gue, mantan bos gue, dan at certain point tuh gue juga kan di-train gitu ya, di-train sama yang lebih-lebih senior gitu. Jadi ya gue melihat dulu apa ya yang gue rasa I feel grateful to my boss karena doing this gitu misalnya. Dan itu juga gue implement gitu. Jadi it's not only about gue being a female, tapi gue juga dari experience gue juga apa ya, take what's good gitu, dan gue mencoba mengimplementasikan juga, pay it forward gitu ya. Pay it forward gitu sih. Dengar dari cerita lu, gue sensing kalau somehow lu
it's good to have a good sensing how people how quality of someone gitu loh. Ketika dia punya talent, ketika dia punya kemampuan gitu loh. Dan itu gue yakin sangat mempengaruhi lu kemudian membangun tim gitu loh. Lu punya cara tertentu nggak untuk kemudian lu ngebangun tim tadi dan nurturing mereka? Oke. Mungkin bahasa gue tuh potential gitu. I do believe kayak everybody tuh has potential. Nah, tugasnya gue untuk mengenali potensi mereka tuh di mana gitu. Oke. Nah, assign lah mereka yang bukan assign ya. Maksudnya gini. Sometimes walaupun mereka udah lama kerja di situ, tapi mungkin mereka ngelakuin itu just because ya kayak oh ya udah ini kerjaan gue gitu. Tapi mungkin dia punya potensi yang lain juga gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh gue berusaha untuk mengenali, kemudian meng-acknowledge gitu kan. Ya kalau possible ya menugaskan dia di tempat yang tepat atau kayak as simple as memberikan project-project yang allow them to explore that gitu. Nah, yang kedua gue itu apa ya? Gue itu mungkin sebelumnya sepanjang karir gue itu adalah selalu work on a team. Gue bekerja di suatu tempat yang dimana tim tuh matters. Walaupun ada kerjaan individual yang harus lo kerjain, tapi lo harus mempunyai hubungan yang baik dengan your colleagues lah gitu. Karena implikasinya? Jadi gue ngerasa gue gak suka drama aja gitu. Jadi gue gak suka drama. Jadi gue selalu mengencourage tim gue. Misalnya nih mereka lagi berantem gitu kan. Gue bilang, kenapa? Oh itu gitu doang kok, gak usah didramain. Lo tinggal bilang sama dia lo gak suka yang ini. Atau lo tinggal bilang sama dia kita harus kayak gini gitu. So don't make it drama gitu. Dan menurut gue gini ya, tim itu juga nice. Dia tuh walaupun setiap individu di tim itu punya karakter masing-masing, cara kerja masing-masing, gitu, tugas masing-masing, tapi eventually culture itu juga akan disebarkan juga dari atasnya gitu loh. Yes. Nah, jadi gue mencoba berusaha untuk selalu itu tadi berempati, bersimpati ke yang lain, dan karena gue merasa kalau kita saling mengerti sama satu sama lain, lo nggak akan ramah anyway gitu. Yes. Gitu. Nah. Soalnya gue juga sebagai seorang cewek kan terlalu sensitif ya. Kadang-kadang gue tuh kerja juga jadi gak maksimal kalau feeling gue tuh gak enak. That's why gue juga gak suka drama gitu. Jadi kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, ya lakukan dengan cara yang baik. Kenapa mesti drama gitu sih? Wow, mungkin ini menarik nih karena biasanya kalau maksudnya itu agak kontradiktif kan ketika lo ngomongin lu sebagai perempuan mungkin bisa lebih berempati, bisa lebih terlibat secara emosional terhadap tim lu gitu. Tapi di sisi yang lain lu juga bilang bahwa jangan drama. Kalau drama kemudian menghambat pekerjaan lu gitu. Justru jadi kontraproduktif juga ketika kontraproduktif itu. Mungkin bahasa yang tepat ya, Iya, kontraproduktif. jadi kalau gue ngelihat mungkin itu yang kemudian membuat lu menjadi seorang pemimpin karena kemudian lu bisa membedakan kapan dan di mana lu punya advantage dan kapan dan di mana lu kemudian merasa I think I have to improve myself gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, kalau lu ngelihat sebagai female leaders, apa disadvantage lu? Disadvantage? Female leaders disadvantage ya? Ya mungkin itu tadi ya, yang tadi gue share mengenai waktu dengan keluarga. Bahkan sampai sekarang pun walaupun anak gue udah gede dan I don't have to be that devoted kayak dulu waktu dia kecil, tapi tetap aja gue ngerasa kayak gue harus at one point tuh masih ada yang gue urusin lah. Kayak gue cerita, gue lagi nyari SMP nih gitu. Terus kalau nyari SMP kan termasuk kayak gue harus visit dan sebagainya, mikirin kayak nanti di sekolah itu sekolah kayak gimana, kurikulumnya kayak gimana, dan sebagainya, kayak gitu kan. Nah itu tuh jauh nggak ada rumah, berapa jam dari rumah nih? Gitu, betul. Tapi di satu sisi gue juga harus presence gitu di kantor. Iya. Gitu kan. Ini sebenarnya bukan disadvantage ya. Gue mungkin lebih suka kata-kata challenge. Ya benar, challenge. Okay. It's not about disadvantage, tapi ya emang challenge-nya tuh masih di situ lah gitu. Terus apa ya? Gue personally mungkin gini. Di luar sana tuh karakter orang tuh kan beda-beda banget. Dan gak semua orang itu
sama cara dengan lo satu, dan tidak semua orang itu juga caranya nice gitu. Dan pada saat lo jadi female leader, nggak mungkin lo dikit-dikit ngambek terus nggak mau ngerjain gitu kan, atau missing in action gitu, nggak mungkin dong. Ya you have to face it gitu. You like it or not, you have to face it. Karena lo juga harus, kalau misalnya lo nggak face it, gimana juga tim lo bisa menghadapi itu gitu. Ya jadi ya sebenarnya male leaders juga pasti harus menghadapi itu. Cuman mungkin karena gue cewek, atau mungkin ini gue aja, gue nggak tahu. Ya itu tadi, being too sensitive, kadang-kadang jadi kayak ya jadi tersinggung atau jadi sedih yang kayak gitu kan. Nah, mungkin itu juga challenge-nya sih ya. Maybe it's not because female or not female, maybe it's just because of me, I don't know. Gitu. Tapi kayaknya itu semua challenge semua orang kayaknya. Cuman ya gue lihat mungkin kalau pria mungkin lebih berani mengutarakan what on his mind, whether it's nice or not nice gitu kan. Kalau cewek mungkin sedikit lebih berbeda gitu. Lu sebagai female leaders, apa values yang lu pegang? Values female leaders. Ada satu pepatah yang kayaknya itu gue banget gitu. Jadi dulu waktu gue kecil tuh kan selalu diajarin pepatah, ada yang satu tuh ikutlah ilmu padi. Semakin dia tua, semakin dia tinggi, dia semakin merunduk. Oke. Buat gue itu masih terngiang-ngiang banget sih sama gue gitu. Jadi gue berusaha selalu humble aja gitu, walaupun gue udah lebih senior gitu kan. Tapi kan apalagi zaman sekarang ya, kayak Gen Z sekarang juga mungkin path atau karirnya itu nggak kayak kita dulu. Yang kayak kita dulu mungkin kayak 5 tahun baru bisa assistant manager, atau kayak 7 tahun bisa jadi group head dan sebagainya. Sekarang itu kan literally lebih cepet ya gitu. Nah, dan mereka juga biasanya ada spesialisasinya yang lebih spesialis lah gitu. Nah, walaupun gue istilahnya lebih senior, kemudian jadi leadernya, tapi gue juga trying to understand bahwa mungkin mereka tahu lebih baik dari gue tentang this particular job misalnya. Apalagi sekarang gue lead marketing, di situ tuh nggak cuma media gitu, ada hal-hal yang lain yang which is mungkin gue baru belajar gitu. Nah ya gue jadi mencoba untuk lebih humble, untuk lebih memahami, understand gitu kerjaannya apa gitu, dan nggak langsung ngejudge gitu misalnya. Lu kerja gitu sekarang lebih banyak komposisi millennials atau Gen Z? Gen Z. Gue 5 paling tua di kantor gue kayaknya. Atau ya mungkin top 10 kalau termasuk big boss kayak CEO-nya gitu. Masuk dalam top 10. Berarti emang top 10 paling tua. Berarti emang muda-muda banget yang ada di kantor lo sekarang. Iya, kebetulan kantor gue sekarang kan startup ya, dan startupnya masih cenderung muda gitu. Jadi emang secara employee juga ya naturally pasti lebih muda gitu. How do you deal with them? Nggak terlalu gimana-gimana sih sebenarnya, karena waktu di agency pun ada juga tuh Gen Z yang muda-muda. Cuman kalau di agency sebelumnya itu lebih variatif ya. Millennials-nya juga banyak, Gen Z-nya juga banyak. Kalau di sini lebih banyak Gen Z-nya. Sebenarnya sih nggak terlalu kalau dari segi kerjaan mungkin gue nggak terlalu kaget. Cuman gue suka kagetnya gini loh. Kalau misalnya lagi duduk gini ya, terus mereka ngobrol, lu kelahiran tahun berapa? Kelahirannya 2004, 2003 gitu kan. Itu gue kaget gitu. Yang kayak gitu. Wow. Gitu sih. Sama yang kedua, ini bukan recently juga ya. At one point itu pernah suatu kali tuh gue ngerasa, gue tuh kalau di kantor tuh dari dulu tuh gue kayak nggak terlalu membeda-bedakan gue harus ngobrol sama siapa atau hangout sama siapa. Tapi at one point gue ngerasa, kok anak-anak ini tuh sekarang jarang ngajak gue hangout ya gitu. Kayak misalnya makan siang bareng atau kayak cari snack bareng ke bawah. Kok sekarang jadi jarang ya? At one point tiba-tiba mereka jajan misalnya chat time gitu ya. Terus dulu sering ngajak gue, tapi yang sekarang nih kok nggak ngajak gue gitu kan? Kok gue ditinggalin nih? Ditinggalin. Kenapa tapi ini? At one point tuh gue sadar, oh iya emang sih. Emang gue tuh wajar aja kalau mereka ngerasa gue tuh bukan gengnya. Karena buat mereka gue tuh udah tante-tante gitu. Jadi ya akhirnya gue sadar, oke, kalau misalnya mereka ngajak lo nggak usah baper, mungkin itu emang udah eranya aja gitu. Jadi ini revelation kedua lo ya, setelah masuk angin tadi ya. Iya benar. Gitu. Dan tapi kan lo sebagai leader gitu pasti punya perspektif sendiri terhadap Gen Z. Gimana cara how to lead them?
mungkin era dulu itu kebanyakan orang itu eranya tuh generalis gitu. Jadi kita harus bisa semuanya. Oh, Jadi sekarang? kalau sekarang spesialis kebanyakan. Jadi Oke. mungkin nggak di semua tempat, tapi mungkin di beberapa company. Jadi kayak misalnya tuh social media team yang kerjanya social media aja gitu. Which is ya nggak salah memang, cuman kan kalau zaman dulu emang nggak, social media nggak segitunya kan. Jadi ya istilahnya digital strategisnya ya harus bisa sosmed juga gitu kan. Kira-kira gitu. Sekarang tuh every job tuh jadi kayak spesialisasi aja gitu. Kalau dulu kan generalis, jadi kayak gue tuh bisa sama tim gue bisa menuntut dia untuk paham A, B, C, D, E gitu. Betul. Karena lo adalah media spesialis, Betul. jadi lo harus Ngerti paham semua semuanya gitu, dari TV, radio, bahkan sosial media dan sebagainya. Kalau sekarang ya spesialis tadi gitu. Nah, tapi ya itu gue rasa bukan berarti dulu lebih baik dari sekarang. Karena kan kalau dulu satu orang masih bisa handle semuanya, karena sosial media nggak segede sekarang gitu kan. Terus yang namanya kalau dulu ya radio masih gede. Kalau sekarang kan nggak segitunya. Jadi dan metriknya juga beda gitu kan. Jadi ya emang perkembangannya harus kayak gitu aja. Cuman memang took me sometimes lah, kayak gue ngerasa kayak kenapa sih si ini tuh nggak paham sama sekali sih sama sosmed gitu. Padahal kan ini gampang gitu yang kayak gitu. Tapi ini bukan masalah gampang susah, tapi mereka ngerasa ya itu bukan job gue aja gitu. Gitu sih. Nan, ini kalau ngomongin spesialis generalis nih, sekarang trennya lu mention tadi anak Gen Z lebih spesialis kalau sekarang. Tapi lu sebagai leader, apakah lu menuntut untuk menjadi spesialis atau generalis? Lu sebagai personal? Enggak sih. Kalau menurut gue, kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya udah di atas, biasanya kan gini, itu kayak segitiga kan. Yang di bawah tuh emang banyak, yang di atas itu kan lebih sedikit posisinya. Yang di atas ini, jadi dia harus memahami lebih banyak. Bukan berarti dia harus jadi expert. Si leader ini bukan berarti harus jadi expert di semua bidang, tapi ya dia harus memahami aja. Kayak misalnya si sosmed, dia itu objektifnya apa. Kemudian how they deliver gitu. Terus kalau misalnya yang PR, metrik dia apa dan sebagainya. Nah, menurut gue kalau udah di posisi leader ya lo harus paham itu gitu. Tapi bukan berarti lo harus bisa jago ngejalanin semuanya. Itulah fungsinya si spesialis itu. Lebih ke gitu. perspektifnya berarti ya? Ya lebih cara berpikirnya tuh harus terstruktur juga gitu, memahami masing-masing divisi unit itu apa sih kerjaan mereka. Jangan sampai mungkin kita meminta hal yang tidak tepat ke orang yang tidak tepat gitu. Jadinya kan nggak nyambung, sama-sama kasihan gitu. Iya. By the way, mungkin kita lari ke media sekarang kali ya. Apa tren sekarang media, Nan? What's the trend media sekarang? Media trend. Terus terang, kalau tren media sekarang, gue tidak se-update yang dulu ya. Tapi kalau yang gue jalanin sekarang, ujung-ujungnya adalah, karena kebetulan gue di marketingnya tuh lebih kayak lebih brand marketing, jadi lebih awareness lah gitu, upper dan middle funnel gitu kan. Apa itu upper dan middle funnel? Upper itu basically yang objektifnya adalah awareness gitu. Middle yang objektifnya adalah engagement atau consideration. Kalau lower itu adalah conversionnya. Nah, kalau conversion biasanya normally kalau sekarang dikenal dengan digital performance gitu ya. Kebanyakan. Nah, kebetulan kalau di tempat gue, kita itu kalau yang namanya brand marketing lebih ke arah upper funnel gitu. Nah, di sini ternyata social media tuh se-impact itu gitu, yang kayak ternyata se-impact itu. Dan ini pada bukan, titik kapan kamu belum menyadari se-impact nah itu? Ini bukan hanya karena kerjaan gue sih, cuman ada juga gue punya beberapa kenalan yang kebetulan dia itu punya kerjaan pribadi gitu, yang dia menggunakan social media sebagai channelnya. Terus gue kirain tuh sosial media ya udah untuk fun-fun aja, untuk engagement aja gitu. Tapi ternyata sosial media pun dipakai untuk meng-convert gitu. Dan ternyata dengan bikin-bikin konten di TikTok itu ternyata memang bisa menarik bisnis gitu. Gue kirain untuk online shop aja gitu ya. Ternyata ada temen yang dia agen asuransi, dia mendapatkan klien dari situ gitu. Terus ya kalau sekarang juga beberapa tuh udah mulai fitur, kalau di tempat gue ya fitur-fitur booking hotel tuh kayaknya beberapa udah mulai akan ada juga di sosmed gitu. Terus
Ya karena gue juga banyak berkecimpung di sosmed sih sekarang dari segi konten dan sebagainya kan gitu. Apa lo berencana untuk bikin konten di social media as a person, as a personal? Gue terinspirasi sama lo nih. Mungkin nanti kedepannya gue jadi bikin podcast juga nih. Sebagai media expert kan? Enggak, kalau gue tuh kalau podcast gini gue pengennya apa ya? Ini mungkin kemarin ngel-ngel gue aja. Untuk seumuran gue sekarang tuh, kita tuh kayak banyak orang bilang kan, semakin usia lo bertambah, circle lo tuh semakin kecil karena betul. Lo sibuk sendiri-sendiri gitu. Jadi kesempatan kita untuk kayak saling bergosip kayak zaman dulu tuh udah berkurang. Dan gue tuh sama teman-teman gue yang dulu gue sering hangout, sering curhat tuh susah banget sekarang ketemunya. Oke. Susah banget ya karena yang satu sibuk sama ngurusin keluarganya, yang satu sibuk traveling aja hobinya gitu kan. Terus gue suka ngerasa lonely juga gitu. Sementara kalau misalnya gue sama yang di kantor yang lebih muda, cerita gue beda dong gitu kan. I kind of miss like the old days yang pembicaraan kita masih yang kayak ya beda lah gitu. Nah gue kepikiran apa kita bikinin kayak lo aja, kita bikinin podcast kayak gue cerita gitu ya. Menarik. Tapi kalau boleh sharing dikit Nan, podcast ini tuh kan kita secara tema beragam lah ya, nggak cuma satu tema doang. Tema-tema juga yang menyangkut kayak nyari sekolah, ngomongin pendidikan gitu. Jadi tema-tema yang mungkin seumuran kita yang lagi diomongin juga gitu. Dan kita ngelihat kayaknya responsnya teman-teman yang nonton lumayan bagus di situ. Jadi mungkin bisa juga lo jadi inspirasi untuk kemudian ngobrol ke arah sana. Karena definitely kan semua orang itu kan misalnya di umuran kita gitu ya punya kesibukannya sendiri-sendiri yang juga bisa diceritakan dan bisa menjadi mungkin sumber inspirasi buat orang di luar sana. Emang itu gue mulai kepikiran sih ya. Yes, it's a good thing. Nan, terakhir Nan, apa yang pengen lo achieve dalam 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan, mengerjakan sesuatu yang kayak tidak terikat kayak office hour gitu loh. Atau kalaupun gue bekerja di sebuah office, tapi gue udah ngerasa settle banget sama role ini gitu. Nah, salah satu impian gue untuk kayak achieve itu adalah gue tuh pengen punya bisnis sendiri. Kalaupun memang gue harus masih kerja kantoran, nggak apa-apa gitu kan. Tapi gue juga pengen punya satu tempat yang kayak gue bisa channeling creative energy, whatever that I want deh. Kalau misalnya lo kerja di kantoran kan you have to follow certain rules, kayak certain objective gitu. Dan sekarang gue pengen jadi gue yang nentuin objektifnya, which is kayak punya bisnis sendiri. Tapi ya doakan aja ya. Amin. Nan, thank you so much. Thank you so much sudah mampir ke studio kita di sebuah penghujung hari. By the way, teman-teman, thank you for watching. Hari ini mudah-mudahan teman-teman juga belajar bahwa menjadi seorang female leader itu banyak sekali tantangannya. Tapi justru tantangan itu yang membuat Nani kemudian bisa berkembang lebih jauh. Nan, again, thank you so much. Thank you. Guys, this is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.